Lu jangan ngawur sih, itu malah bahaya. Ada aku lagi, tenang. Ngurus-ngurus setan doang. Jawaban si Rozi itu agak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang melanggar pantangan. Dan bagaimana kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Sudah 1 minggu setelah diumumkan kelulusan sekolah menengah atas, kami berkumpul lagi untuk membicarakan persiapan pendakian ke Gunung Slamet. Aku, Haris Setiadi, cukup antusias yang tidak sabar menunggu hari keberangkatanku. Bersama dengan 3 teman kelasku itu, yaitu Mia, Rozi, dan Olil. Walaupun sebenarnya ini bukan kali pertama aku mendaki sebuah gunung, hari ini rupanya pertemuan ketiga kami sejak sebelum pengumuman di mana kami merencanakan untuk merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Slamet. Kami mengadakan pertemuan di villa milik Mia dan memutuskan menginap karena memang bagi Mia, Olil, dan Rozi belum memiliki pengalaman dalam hal pendakian. Mia pun meminta untuk hari ini kami menginap saja di villa milik orang tuanya, sembari menuntaskan pembicaraan untuk apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dilakukan atau dibawa untuk pendakian ke gunung. Bisa dikatakan kami melakukan rapat ini untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Mia mengaku dia sering menyaksikan kisah dari orang lain yang melakukan pendakian ke beberapa gunung. Sering terjadi hal-hal di luar logika, seperti penampakan yang lainnya, dan itulah yang menjadi alasan Mia meminta kami menginap agar dia dapat mendengarkan cerita pengalamanku dalam hal pendakian. Kamu jangan terlalu kepikiran gitu, Mia. Lagian kan kamu juga gak tahu cerita itu benar apa enggak. Lagi pula gak ada buktinya kan? Itulah tanggapanku saat Mia mengutarakan kekhawatiran itu terjadi di pengalaman pertamanya mendaki. Mia terlihat cemas karena tanggapanku begitu enteng terhadap kekhawatirannya. Udahlah Mia, gak usah khawatir sampai segitunya, kan ada aku, sambung si Rozi, untuk sedikit mengurangi kekhawatiran Mia yang dibalasnya jutek. Aku pun mulai melanjutkan pembicaraan malam itu, hingga kami resmi memutuskan akan melakukan pendakian 2 hari mendatang. Tepat hari Sabtu pagi kami berangkat. Istirahat dulu yuk. Ini juga udah terlalu malam, apalagi Haris bilang perlu banyak tenaga yang harus kita siapkan untuk pendakian nanti, ungkap si Ulil. Kami yang memang sudah memutuskan untuk menginap malam itu, akhirnya menuju kamar kami masing-masing. Namun ternyata Mia masih memiliki kegelisahan yang besar. Mungkin karena tontonannya yang mengisahkan hal mistis saat melakukan pendakian gunung. Mia yang sebenarnya sudah merebahkan badannya di kasur
dan mencari berbagai cara untuk menghilangkan kegelisahannya. Mia berjalan ke depan jendela kamarnya. Karena memang Mia tidur di lantai 2 di villa itu, sebenarnya lebih nyaman lagi kalau keluar dan berdiri di balkon depan kamarnya. Namun udara malam itu terasa begitu dingin. Terlebih lagi, villa milik orang tua Mia itu memang berada di dataran tinggi. Yang tidak hujan pun tetap saja akan merasa kedinginan. Baru beberapa menit Mia berdiri di depan jendela kamarnya untuk menikmati pemandangan malam dengan bukit-bukit gelap yang memiliki keindahan tersendiri saat malam. Jadi hanya terlihat lampu yang temaram dari rumah-rumah warga. Terlihat cahaya yang mengarah ke jendela kamarnya dan membuatnya cukup terkejut. Setelah mengetahui cahaya itu dari senter milik penjaga villa, Mia memutuskan untuk turun saja dan berbicara dengan si penjaga villa itu. Penjaga villa itu namanya Pak Karno, yang sedang membersihkan daun yang jatuh di atas kolam renang di villa itu. Mbak Mia kan tidak sendirian di villa malam ini, jadi Bapak memutuskan untuk membersihkan kolam renang. Barangkali teman-teman Mbak Mia mau renang besok pagi sebelum pulang. Begitu penjelasan Pak Karno setelah Mia menanyakan apa yang sedang Pak Karno lakukan. Apa Pak Karno pernah naik gunung? Pak Karno yang mendengar perkataan tersebut membuatnya tersenyum dan berjalan menghampiri Mia sembari meletakkan saringan yang dia gunakan untuk membersihkan dedaunan itu. Kalau Bapak sendiri sih belum pernah naik gunung, Mbak. Tapi temen sih ada yang katanya orang tuanya juru kunci. Tapi sekarang udah lama gak ketemu. Mungkin udah jadi juru kuncinya kali ya, jawab Pak Karno. Mia hanya diam tanpa memberikan jawaban, menerima pertanyaan dari Pak Karno itu. Memang kenapa Mbak, kok nanya gitu? Tanya Pak Karno. Enggak sih Pak, kirain Pak Karno pernah naik gunung, ungkap Mia, dan tidak lama Mia menyambungnya dengan pertanyaan. Benar gak sih Pak, kalau di gunung itu nyeremin, kata Mia pada Pak Karno. Pak Karno yang mendengar pertanyaan itu tertawa kecil dan bertanya kepada Mia, jangan-jangan Mbak Mia itu mau naik gunung ya? Mia tersenyum. Lalu karena pertanyaannya membuat Pak Karno tahu keniatan Mia yang ingin naik gunung. Dan Pak Karno hanya memberikan keterangan bahwa memang berdasarkan keterangan dari bapak teman Pak Karno itu, kalau di gunung memiliki kisah dan sejarah sendiri-sendiri. Dan kita yang ingin mendaki gunung itu harus tahu apa saja hal-hal yang menjadi pantangan, agar kita tidak seenaknya dan menjauhi larangan-larangan itu. Mia yang mengerti maksud dari apa yang dikatakan Pak Karno hanya mengangguk dan bergegas bangkit untuk istirahat, agar besok tidak terlalu lelah karena besok Mia dan teman-temannya harus mencari jasa penyewaan perlengkapan pendakian. 1 hari kemudian setelah mereka melakukan rapat dan menginap di villa milik orang tua Mia, mereka juga memutuskan untuk menginap lagi di tepat malam Sabtu, agar tidak terlalu jauh jarak keberangkatan mereka ke lokasi Gunung Slamet. Villa milik orang tua Mia itu menjadi tempat yang cocok, karena lokasinya sendiri sudah cukup dekat dengan tujuan pendakian mereka. Akhirnya tibalah di mana mereka akan melakukan pendakian. Dan setelah mereka selesai mandi dan sarapan, mulai mengambil ransel khusus pendakian. Aku yang melihat Mia masih gelisah mencoba menenangkannya. Itu pun agar rencana pendakian ini tidak gagal. Tidak gagal begitu saja, karena kegelisahan Mia itu. Setelah semuanya siap dan aku telah membagi barang bawaan mereka masing-masing, bergegas meninggalkan villa. Aku berjalan agak lambat menuju mobil yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi,
karena memang sebagian besar perlengkapan berat ada di ransel yang aku bawa. Itu pun karena aku tidak ingin membuat mereka akan cepat lelah apabila aku berikan barang bawaan yang terlalu berat kepada mereka, yang masih pemula intinya. "Ayo Riz, ini nunggu tas kamu loh," kata si Rozi, yang sudah menunggu di bagasi mobil milik Mia bersama Olil dan Mia. Aku bergegas meletakkan ranselku di dalam, disusul Olil, Rozi, dan terakhir adalah Mia, yang hanya berisi keperluan, bahkan makanan saja. Setelah semua perlengkapan dan kebutuhan kami sudah dimasukkan, kami satu persatu memasuki mobil. Kali ini Mia memintaku yang menyetir mobilnya, dan baru saja kami jalan, terlihat lelaki yang agak tua, mungkin seusia bapakku kali ya, itu masuk ke gerbang villa milik orang tua Mia, mengendari motor dia. Aku yang melihatnya langsung turun dan menutupkan gerbang villa itu. Aku menyangka mungkin saja itu penjaga villa milik orang tua Mia, dan tidak terlalu kupedulikan. Perjalanan kami mulai dan Olil duduk di sampingku, memutarkan musik mengiringi perjalanan kami ke lokasi. Di situ Mia terlihat diam, entah masih gelisah atau berusaha untuk tidak memikirkan kegelisahan yang dia rasakan. Sebenarnya aku juga ikut khawatir dengan si Mia itu, karena bisa saja Mia akan kalah dengan pikirannya sendiri. Namun tiba-tiba si Rozi itu memotong hal yang sudah kupikirkan. Kalau dipikir-pikir, biaya naik gunung lumayan juga ya Riz. Tapi ada nggak ya naik gunung yang murahan dikit paling nggak ya? Ada nggak Riz? Di situ aku tersenyum mendengar perkataan Rozi, dan saya memberikan jawaban kepada si Rozi itu. "Ya udah umumnya segitu Zi, kecuali kamu mau buat jalur pendakian sendiri aja Zi." Aku yang masih tersenyum sontak karena aku terkejut jawaban Rozi dari apa yang baru saja aku katakan. Rozi menjawabnya begini, "Nah itu dia Riz, kita cari jalur kita sendiri. Gimana? Kan yang penting sama-sama naik kan?" "Lu jangan ngawur sih, itu malah bahaya," jawabku langsung kepada si Rozi. "Ya kalau gitu kita pakai jasa tour guide aja lah Riz, pasti ada kan?" sambung si Rozi. "Ya ada sih Zi, tapi kita kan tetap harus bayar dia walaupun jadi nggak bayar biaya masuk lokasi," jawabku pada si Rozi. "Nah kita coba saja Riz, satu bisa ngirit, dua juga apa sih yang ditakutin? Setan. Ada aku lagi, tenang. Kalian kan tahu kalau aku bisalah ngurus-ngurus setan doang." Jawaban si Rozi itu agak sombong. Aku hanya diam saja dan sebenarnya tidak ingin menghiraukan apa yang dikatakan oleh si Rozi itu. Namun ternyata si Ulil itu memandangiku seperti menunggu jawaban dariku. Pandangan Ulil kepadaku membuatku bingung apa yang sebenarnya tidak ingin menanggapi hal ngawur dari Rozi. Mataku pun bingung memandang ke sana kemari, mencari alasan dan melirik ke arah Mia yang masih terdiam. Dan ku coba menanyakan hal itu kepada si Mia. "Aku nurut Mia aja deh." Aku berharap Mia pun tidak mungkin mengiyakan hal yang mungkin saja dapat membahayakan kami nantinya. Namun yang terjadi justru kebalikannya. "Terserah kalian aja deh." Dan benar saja, jawaban Mia disambut gembira oleh si Rozi. Karena merasa telah dipenuhi keinginan gilanya, Olil hanya tersenyum melihat tingkah Rozi.
Namun yang masih ada di pikiranku hanya bagaimana keadaan Mia. Olil yang telah menghubungi pihak tour guide memintaku segera memilih jalan yang lain agar menuju tempat yang baru saja mereka sepakati. 1 jam perjalanan telah kami tempuh karena aku harus mencari jalan memutar dan jarak jalur yang akan kami tempuh juga berada dari jalur yang semestinya. Aku masih duduk di depan setir memperhatikan Olil dan Rosie yang sedang menyelesaikan urusan mereka dengan pihak tour guide. Aku kembali melihat keadaan Mia sekarang melalui cermin di atas, dan Mia masih terlihat agak kurang semangat yang membuat diriku ikut khawatir. Karena jika memang ini kami lakukan, bukan hanya mereka yang menjadi pertama kalinya, bahkan juga aku yang akan menaiki jalur yang bukan semestinya. Lamunanku terhenti setelah Rosie mengetuk jendela di sampingku dan memintaku keluar untuk bergegas menyiapkan perlengkapannya. Kami yang sedang mengambil ransel di bagasi belakang mobil mencari Mia yang belum keluar dari mobil. Olil menghampiri Mia dengan mengetuk jendela di samping Mia yang membuatnya keluar dari mobil. Setelah kami semua selesai dan telah menggendong ransel kami masing-masing, kami melakukan doa bersama sebelum mulai beranjak ke perjalanan. Doa selesai, kataku memimpin doa. Aku memperhatikan lelaki yang akan memandu kami. Dia hanya membawa ransel kecil yang mungkin hanya berkakas dan pakaian, atau mungkin jas hujan. Aku menghela nafas menghadap ke atas, berharap tidak akan ada apa-apa. Langit pun dapat aku lihat cerah setelah menghela nafas, dan kami mulai berjalan dengan lelaki itu yang memimpin kami di depan, dan aku di paling belakang. "Gimana, Riz? Gini kan seru." "Aku yakin kamu gak bakal nyesel deh," kata si Rosie yang berjalan tepat di depanku. Aku hanya diam, dan aku tidak ingin memikirkan perkataan, dan terlebih lagi ini asing bagiku. Namun di tengah perjalanan kami, aku juga ikut teringat kalau benar yang dibawa lelaki itu hanya perkakas dan pakaian saja, berarti kami pun harus membagi persediaan makanan kami dan juga tenda tidur untuk kami. Walaupun memang aku membawa 2 tenda, aku pikir mungkin hanya perkakasnya yang berguna untuk kami berjalan, karena kami harus membuka jalan. Walaupun lelaki itu mengatakan jalur itu beberapa kali dilalui warga setempat, namun tetap saja sebenarnya jalur ini bukanlah jalur resmi yang diperuntukkan para pendaki Gunung Slamet. Bahkan mungkin saja karena ini bukan jalur resmi, banyak jalur yang banyak tertutup rumput maupun semak dan pepohonan kecil. Yang memang benar saja, karena baru saja aku melihat lelaki itu mulai mengayunkan parangnya untuk membuka jalur untuk kami berjalan. Untung kalian naik tidak terlalu siang, jadi kemungkinan kita bisa sampai di pos 3 tidak terlalu sore, kata lelaki itu, sembari masih membersihkan belukar yang menghalangi jalan kami. Aku berpikir, semoga saja begitu, tapi berbeda cerita kalau tiba-tiba hujan turun atau kabut. Walaupun kami memang mulai berjalan dari pukul 8 pagi. 1 jam kami melakukan perjalanan dalam perkiraanku. Seharusnya tinggal 30 menit lagi kami sudah sampai di pos 1 Blakbak. Aku berjalan sampai mengawasi di sekitarku, karena aku masih saja berpikiran
mengenai kemungkinan yang terjadi seperti adanya hewan buas yang dapat sewaktu-waktu muncul menyerang kami. Kira-kira kita bakal mendirikan tenda di mana ya? Tanya lelaki itu yang memimpin kami. Dan mungkin saja dia juga sedang memperkirakan jarak perjalanan nantinya dari pos ke pos. Ah, itu mah gampang mas. Kita bisa bikin tenda di mana aja lah. Lagian semua mau sampai pos berapapun, kuat kok, kecuali Mia. Jawab si Rozi sembari menggoda Mia. Yang penting kalau aku capek istirahat, jawab Mia cepat. Udahlah Zi, jangan gitu. Gak baik, kita lagi bukan di daerah kita. Jadi jangan sembarangan juga. Aku pun ikut memberikan jawaban, karena mulai tidak nyaman dengan perilaku dari si Rozi itu. Udah jangan berisik kalian ini. Kita kan udah ada pemandu, ikutin saja dia. Pasti tahu baiknya gimana kok. Gak seru juga kalau malah kalian berantem di sini, jawab si Olil. Aku juga merasa benar juga yang dikatakan si Olil. Tapi jujur saja, aku sudah mulai tidak nyaman kalau si Rozi terus-terusan bersikap seperti itu. Namun dari kalkulasi waktu perjalanan kami, mungkin ini akan normal-normal saja dan Mia bahkan belum istirahat sama sekali sampai kami tiba di pos 1 Blakbak. Aku memutuskan untuk istirahat sebentar dan meminta yang lain bisa minum dan meregakan otot sebelum kembali berjalan. Karena bisa saja perjalanan kami berikut akan menguras tenaga. Perjalanan kami sampai di pos 1 sepertinya membuat Mia sedikit lega karena aku melihatnya mulai mengeluarkan telepon genggamnya untuk sekedar mengabadikan momen. Oh iya, hampir saya lupa. Di perjalanan berikutnya aku harap beberapa dari kalian ikut mengfoto jalur ya, menghindari terjadinya kabut saat turun nanti, kata lelaki itu. Benar juga. Kupikir dan sepertinya aku juga telah salah menilai lelaki itu. Kini aku mulai menjernihkan pikiranku dan berusaha menikmati perjalanan seperti halnya pengalamanku di pendakian sebelumnya. Hingga aku mulai senang melihat senyum Mia mulai merekah dan berani menggapai sedikit pembicaraan kami di perjalanan dari pos ke pos. Kali ini sudah menunjukkan pukul 16.00. Kami hampir sampai di pos 5 Watu Ireng. Apa benar ini akan baik-baik saja? Nyatanya, kami hampir tepat waktu sampai di pos 5. Hanya terpotong waktu istirahat saja. Itu pun hanya minum dan ngerokok. Hingga tibalah kami di pos 5 Watu Ireng, menjumpai beberapa pendaki yang lain sudah dengan tendanya masing-masing. Suasana yang sudah cukup lama aku tidak merasakannya sejak kakakku menikah. Memang hobiku ini muncul saat pertama kali kakakku mengajakku untuk mendaki gunung. Hingga saat ini aku masih menekuninya. Walaupun tidak bersama kakakku, kami segera menyiapkan tenda, sedangkan lelaki itu pergi ke sungai yang memang berada di dekat lokasi tersebut untuk sekedar membersihkan diri. Setelah kami selesai mendirikan tenda, aku dan Mia memutuskan pergi ke sungai untuk membersihkan diri dan mengisi kembali persediaan botol air minum yang sudah beberapa habis saat di perjalanan. Terlebih lagi saat kami berjalan dari pos 4 Ranu Amerta ke pos 5 Watu Ireng yang cukup terjal. Walaupun awalnya landai-landai saja, aku bersyukur sekali dan berpikir ini mungkin akan menjadi perayaan kelulusan yang sukses bagi kami. Akan tetapi, mengapa masih saja ada hal yang membuatku cemas
Entah apakah itu. Cerita ini bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.